Nah, di sini kita dipesan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian wafat atau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kalau kita pahami ayat ini, Sayyidina Umar sendiri dia merasa berat dengan ada kalimat haqqo tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ini dalam menjalani roda kehidupan, bekal yang paling tepat untuk orang beriman itu adalah takwa. Nah, kalimat takwa di sana, kalimat haqqa tuqatih dalam tafsir Jalalain itu mengandung pesan bi ayyi ta'ah wala ya'si. Artinya dengan jalan kita mentaati perintah-perintah Allah dan bukan membangkang. Itu yang pertama. Ini sahabat dengerin semua ini apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Umar hampir pingsan dengar kalimat haqqa tuqatih. Karena kita belum tentu mampu melakukan itu. Kemudian yang kedua ditafsirkan wa yashkur ala yakfur, yakni mensyukuri karunia-karunia Allah. Di sini hubungannya dengan hadis ini, korelasinya bahwa ternyata kita ini udah pandai belum mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Wala yakfur, bukan mengingkari apa yang Allah sudah berikan. Dari kita lahir sampai sekarang, siapa yang sanggup ngitung-ngitung nikmat pemberian Allah? Ayo. Dalam sehari aja kalau kita mau hitung itu karunia Allah, kita gak bakalan sanggup. Soal kesehatan misalnya. Pak, kesehatan mahal enggak? Masya Allah. Kita pulang sembahyang berjamaah, kemudian kehujanan, nyampe di rumah batuk pilek, meriang. Kemudian pada saatnya, mestinya jam 12 kita bisa tidur, kemudian kita nggak bisa tidur. Tidur kita berkurang enggak? Tidur kita terganggu enggak? Mestinya kita bercanda sama istri, kemudian karena dalam keadaan meriang, ayo Pak Jenal, bisa nggak bercanda dalam keadaan meriang? Ada. Ya, soalnya anak buah beliau ini kan banyak, jadi kalau dia sakit sedikit aja pada tahu, udah langsung dibawa kemana-mana. Pak Jenal kemana? Lagi meriang. Atau lagi kondisi kayak begitu tuh, jangankan kita pergi yang jauh, pergi yang deket aja, itu kagak nikmat, nggak enak. Sehatan baru sedikit saja. Contoh, biasanya orang yang makan jengkol muda, jengkol tua itu yang punya apa? Punya gigi. Nah sekarang nikmatnya itu kan gigi pemberian dari Allah, dicabut oleh Allah, ompong semua, nikmat gak tuh jengkol? Di blender. Bang Indra ada-ada aja.
Jengkol di blender. Lah susah banget. Saya punya teman, kebetulan giginya bersih karena udah pergi semua. Itu kalau mau makan apa aja harus direbusnya sampai kayak bubur, harus empuk, kalau enggak dimakan. Satu ketika saya tanya istrinya, emang dia apa aja yang gak kuat? Semuanya udah gak kuat. Berarti kan udah kagak nikmat. Lebaran orang-orang makan tangkar, kuat nggak dia makan tangkar? Udah kagak nikmat. Lecet. Bisa jadi itu nikmat. Nah, itu karunia Allah ini kalau kita mau hitung dari segi kesehatan aja, Masya Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu, dan kita harus akui. Wa yadhkuru fala yansa. Pemahaman haqqatuqati, kita harus selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah, pemberian-pemberian Allah. Wala yansa. Jangan pernah dilupakan bahwa semua yang kita rasakan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Kita bisa berjalan, itu nikmat bukan? Nikmat. Dari musola Al-Hasanah kemari, kalau kaki kita sakit, bisa nggak kita berjalan? Enggak. Itu karena Allah kasih kita sehat. Alhamdulillah. Enggak usah yang besar-besar. Penyakit Allah berikan semacam bisul, adanya di pantat. Kemudian kita pengen ngaji. Kalau kita duduk, ya kayak apa tersiksanya kita. Berangkat ngaji enggak? Tuh cuman karena bisul doang. Jangan disangka bahwa penyakit sekecil apapun tidak terasa. Masya Allah. Baik, kita harus kenal karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sahabat ini ramai-ramai bertanya dalam kondisi seperti ini, lagi ramai-ramai kayak begitu. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, alamat kalau begitu bagaimana kita bisa haqqatuqatih untuk melaksanakan ini semua? Maka akhirnya dinasah ayat itu dengan kalimat ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian menurut kesanggupan. Jadi kadar ketakwaan kita ini dikembalikan lagi menurut kadar kemampuan kita. Emang kita baru bisa bangunnya malam itu seminggu sekali, ya yang penting laksanakan walaupun baru bisa seminggu sekali. Yang bisa seminggu 2 kali, silahkan kalau memang udah bisa seminggu 2 kali. Itu tanda bahwa kita mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di halaman 35 dan 36, mari kita buka. Bawa bukunya? Enggak. Siapa yang megang bukunya? Karena coba dibaca. Halaman 35, 36. Oh, service gimana? Respect. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jawi awamini an Abu Dzar annahu qala, ya ibadi
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستقيموني أفهمكم يا عبادي كلكم عارف إلا من كسرت فاستغفروني أرزقكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فضلوني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل رجل واحد منكم ما ذلك في ملكي سيئا. Ya, sampai di situ dulu ya. Kita baca separuhnya saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima yarwihi an rabbih. Nah, ini kalau melihat redaksi hadis ini hadis yang asal redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Nabi, kemudian disampaikan kepada sahabat. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Dan ini tingkatan hadis yang paling tinggi. Jadi separuh dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Allah bicara langsung kepada hamba-hambanya, kepada kita sekalian hadirin. Yang saat itu melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bima yarwihi an rabbihi. Jadi apa yang direwayatkan dari Rabbnya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal, annahu qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Ya ibadi. Meskipun Allah tidak langsung kepada kita, tapi seakan-akan saat ini Allah sampaikan langsung kepada kita. Buktinya kalimatnya langsung, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Berarti kita sedang diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Inni haramtu zulma. Aku haramkan perbuatan zalim itu. Jadi kalau Allah langsung menyatakan pada hamba-hambanya bahwa jangan berbuat zalim, Allah sendiri memang tidak pernah. Wala tuzlamuna fatila. Wala tuzlamuna syai'a. Banyak di ayat Al-Quran menjelaskan Allah sedikit pun tidak berbuat zalim terhadap hamba-hamba. Seringkan penceramah juga kalau menutup pembicaraannya dia akan mengatakan, kalau apa yang saya sampaikan itu ada kebaikan, itu semata-mata petunjuk dari Allah. Tapi kalau ada kekurangan dan kehilapan, itu semata-mata karena kebodohan saya. Berarti mengakui bahwa kebaikan yang disampaikan itu berdasarkan petunjuk dari Allah.
Jadi Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Makanya ketika Allah sudah mengharamkan perbuatan zalim ala nafsi terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu di antara kalian adalah termasuk perbuatan haram. Jadi pada dasarnya antara kita tidak boleh berbuat zalim. Apa sih artinya zalim? Menganiaya orang lain, membuat orang lain tidak enak, membuat orang lain tersakiti, membuat orang lain tidak nyaman. Ini bisa nggak kita berbuat zalim lewat HP? Bisa. Kita bikin aja kalimat-kalimat yang jelek, kemudian kita kirim ke grup, dibaca oleh grup, semuanya yang membaca, astagfirullah, ini kalimat nggak ada yang pantas untuk disimak. Semua orang merasa tersinggung. Nah kalau udah seperti itu, ketika orang lain merasa terganggu dan hatinya merasa tersakiti, itu kita udah berbuat zalim. Banyak enggak orang ketika waktu pacaran berbuat zalim? Banyak. Di sini ada anak muda enggak? Tuh. Kata Bang Jaya ngerasain dia. Oh gitu. Udah pacaran sama satu orang, pindah lagi ke tempat lain dengan alasan mohon maaf mungkin kita enggak cocok. Bukan kagak cocok, emang lihat yang bagusan lagi, akhirnya gampang banget move-on-nya. Tersakiti enggak tuh cewek yang pertama? Tersakiti. Nah sekarang suami istri dan nih, ternyata suaminya punya simpanan pedesaan. Karena mungkin dia diajak jalan-jalan ke Garut, akhirnya kenalanlah dengan gadis Garut. Berkelanjutan. Akhirnya sampai dia nikah di sana. Dan dia kagak bilang-bilang sama istri yang pertama. Nah kemudian lambat laun istrinya tahu. Tersakiti nggak tuh istri? Ayo ibu, kalau tahu suami ibu ternyata punya istri lagi, ibu merasa disakiti nggak? Enggak ya? Hebat ini berarti. Weh, ini istri-istri teladan ini. Waduh. Salut hari ini. Bohong ya Pak ya? Baru lihat foto aja nih, ada temennya jahil, ada foto gadis dimasukin ke kantongnya. Emang dia lagi ngojek, kagak tahu. Pulang kan diperiksa sama bininya, ada foto. Itu kira-kira bini kesel nggak? Cuma ngeliat foto doang itu. Kira-kira tuh pakaiannya dicuci nggak? Jadi kita berbuat zalim ini dilarang lantaran menyisakan ketidaknyamanan, ketidakenakan, kemudian salah satu pihak itu dirugikan. Itu yang nggak boleh. Dan ini hukumnya haram. Itu namanya ghibah. Apalagi membicarakan aib orang lain. Adu domba, namimah. Itulah perbuatan buruk sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Itu perbuatan zalim. Fala tazalamu. Oleh karenanya sudah Allah haramkan perbuatan zalim, kita dilarang untuk melakukan perbuatan zalim kepada siapapun.
termasuk kepada diri kita sendiri. Ini kita emang nggak boleh zalim. Mana zalim terhadap diri sendiri? Diri sendiri harusnya kan kita pelihara. Nah kemudian kita minum sembarangan. Kalau kita minum yang kita minum diperbolehkan, sehat nggak buat kehidupan kita? Sehat. Contoh nih, ini kan udah dikasih warna hitam nih. Nah kemudian udah dibikinin kan harus cuman orang jaga kasa nggak punya gula. Nah, ini nambah seger, nggak masalah, boleh. Bahkan yang bikin ini dapat pahala. Alhamdulillah. Nah sekarang ada enggak makanan yang kita makan yang akhirnya kita sendiri ini membuat kepala ngebul, kuping keluar asap, ada enggak? Nah itu kita namanya udah zalim kepada diri kita sendiri. Udah tahu Desember mau dibebasin dari Salemba, malah bikin ulah lagi misi Amarzoni. Mau kagak mau bakal dikirim ke Nusa Kambangan. Dia kagak tahu di Nusa Kambangan kayak apa. Saya yang udah 3 kali ke sana, wah kalau bisa jangan ada orang yang bisa sampai ke sana. Bener-bener neraka Nusa Kambangan itu. Bayangin aja, saya diajak bersama mahasiswa untuk hiking di mana hutan yang lebat itu kita harus telusuri. Kemudian di depan kita itu ada 3 ton ular dilepas. Saya sendiri kagetnya luar biasa begitu kita lagi seberangin itu pada gelayutan di depan kita. Kayak apa ngerinya. Untung saat itu saya ya karena masih muda kali ya. Wah kalau sekarang udah gak bakal kuat. Nah itu sekarang jangan sampai ada yang mimpi bisa sampai ke sana. Na'udzubillah. Kenapa bisa begitu? Karena zalim kepada diri sendiri. Padahal punya bini cakep banget, Iris Bella. Tapi dia tinggal begitu saja karena dia berbuat zalim kepada diri. Kalau sudah seperti itu, zalim juga kepada orang lain. Ini cuma sebagai contoh yang gampang kita ingat saja hadirin. Jadi kalau disuruh makan yang enak, itu hendaknya jangan kita tolak. Contoh, malam minggu kemarin habis pengajian kita diajak makan gurame. Itu jangan kita tolak tuh. Itu rezeki yang nikmat luar biasa. Malam ini ada lagi enggak? Enggak ya, PRT. Enggak ada lagi ya guramenya. Belum nangkep katanya. Iya. Jadi kalau ada yang ngajak makan enak, kita jangan tolak. Pak Haji Jenal misalnya diajak makan pecah di Bu Lilis, itu jangan ditolak tuh. Ya, karena itu makan enak. Jadi jangan zalim. Apalagi zalim kepada Allah. Ketika kita zalim kepada Allah, maka enggak ada ampun. Mana yang disebut zalim kepada Allah? Kita disuruh sujud, kita enggak mau sujud. Padahal yang memberikan, menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak di saat orang melaksanakan sholat Jumat, kemudian umat Islam ada yang kagak sembahyang Jumat? Ada enggak kira-kira? Ya bener. Kalau anak-anak enggak masalah karena belum balik. Nah orang yang tidak melaksanakan itu, itulah yang disebut orang zalim kepada Allah Subhanahu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu.
wahai hamba-hambaku, semua itu kamu tuh dalam keadaan sesat. Sebetulnya kita ini tanpa petunjuk Allah dalam keadaan sesat. Laulal ilmi lakana nas kal bahaim. Kalau saja nggak ada petunjuk dari Allah, nggak ada ilmu dari Allah, nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, lakana nas kal bahaim. Niscaya manusia persis seperti binatang. Ayo kita lihat binatang. Ini yang sering nyaksiin orang yang masih punya halaman terbuka, depan rumahnya ada belimbing, kemudian ada kandang ayam. Itu kan ayam pada berjalan itu ya, sono kemari lari-larian. Kita malah lagi asik ngopi di depan kita, dia kawin. Itu namanya binatang. Malu enggak kita lagi pada kongko, lagi ngerokok, dia kawin itu ayam? Kagak. Kenapa dia enggak malu? Karena binatang. Nah di situ yang membedakan kita. Dengan adanya petunjuk kita memiliki rasa malu untuk berbuat yang tidak baik. Alhamdulillah. Makanya kalau wanita punya sifat malu, itu suami resepnya kayak apa? Ada nggak seorang istri yang sampai saat ini dari mulai berumah tangga nggak pernah ngentutin suaminya? Ada nggak? Atau bapak jujur dah, pernah nggak bapak lagi tidur dikentutin istri? Sering. Ya, kita jujur-jujuran aja, pernah nggak? Ibu pernah nggak lagi tidur dikentutin suami? Tuh, dia juga ngaku. Nah, jadi dalam kita berhubungan itu jaga tuh rasa malu. Jadi jangan sampai waktu pacaran mah, masya Allah kelihatannya malu-malu, diajakin ngomong juga. Gitu gayanya. Giliran udah jadi suami istri, bolak-balik di depan suami kentut berat, udah kagak ada harganya. Itu namanya nggak menjaga adab tuh, ya. Kalau Pak Haji Jenal maka istrinya ustazah, dia mah iya gitu. Paling istrinya nih kalau mau kentut, ya dia lari dulu soal ke depan Haji Shoki, ntar baru. Gitu ya. Jadi kita sesungguhnya kalau tanpa ilmunya Allah, kita ini dalam keadaan sesat. Nah, ini kita bisa duduk di rumah Allah ini lantaran karena kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang orang disebut orang beruntung. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini udah Allah tunjukin nih jalan yang benar, jalan yang lurus ini. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah kamu petunjuk kepadaku, kata Allah, aku akan berikan petunjuk itu. Jadi petunjuk itu memang harus dicari, petunjuk itu harus diminta, petunjuk itu harus dituntut. Ya Allah, bimbinglah saya dalam mengarungi kehidupan ini, ya Allah. Kuatkan iman Islam saya, ya Allah. Mantapkan niat saya, ya Allah. Bimbinglah saya ke jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Luruskan niat saya, ya Allah. Nah, ketika kita minta bimbingan, minta hidayah dari Allah, insya Allah yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena pada dasarnya manusia ini emang lemah.
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu emang dalam keadaan lemah, hadirin. Lemah segala-galanya kita. Dari mulai lahir gak bisa apa-apa. Cara makan diajarin, cara berbicara kita diajarin sama orang tua kita. Cara berjalan kita diajarin, cara berlari kita diajarin, cara duduk kita diajarin. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak datang-datang kita nih besar seperti ini kemudian kita pinter lalu kita bisa bikin ini bikin itu, tidak. Berproses kita semua ini. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian petunjuk dariku, ahdikum, pasti aku akan berikan petunjuk itu padamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hamba-hambaku, semua kamu itu dalam keadaan lapar. Ya kita ini kalau bukan tanpa rezeki yang Allah berikan, niscaya kita lapar semua, hadirin. Yakinkan apa yang datang di hadapan kita dan apa yang sudah kita terima, ini semata-mata izin Allah Subhanahu. Kan ada orang makanan udah deket sampai di depan mulut jatuh. Pernah nggak kejadian kayak begitu? Itu namanya belum rezeki. Apa kata orang yang sayang sama makanan tadi itu? Kata temannya, udah jangan dipungut. Tapi kata dia, belum 5 menit. Diambil lagi. Jadi kalau yang bukan rezeki itu, udah dekat mulut aja. Jadi makanya kagak heran kalau orang ngobek, itu disebutnya apa sih hadirin? Penghubung ya? Calok ya? Nah, calok. Kagak heran. Calok itu dia udah hubungi kepada si penjual. Kemudian dia udah hubungi lagi kepada si pembeli. Oke. Kemudian begitu menjelang hari H, kapan pertemuan kita? Besok hari Minggu pagi. Kagak taunya keluarganya kecelakaan. Padahal si calok tadi itu udah ngambil beras di warung. Dia utang rokok, beres. Hari Minggu nih gua tutup warung lu. Tuh kata si calok. Misalnya ini mah. Emang siapa yang tahu? Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu. Kalau Allah belum berikan, ya kita nggak bisa berbesar hati dulu dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku berikan makan. Makanya makanan yang sudah kita nikmatin, contoh kayak kopi ini, udah ada kemudian kita minum. Sesudah minum ucapkan alhamdulillah. Nah ibu-ibu juga begitu, ucapin alhamdulillah kalau duit udah di tangan. Kalau suami baru bilang besok pagi insya Allah duit ada, itu belum alhamdulillah. Tapi kalau udah di tangan ibu udah terima, walaupun cuma 500.000, ucapkan alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.